Ya, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang aturan baru pencairan jaminan hari tua juga jadi sorotan Komisi 9 DPR. Anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Daulay, mengaku Menaker belum pernah membahas perubahan aturan pencairan manfaat jaminan hari tua dengan DPR. Saleh menyebut mestinya Kemenaker membahas aturan ini terlebih dulu dengan DPR sebelum disahkan. DPR meminta Kemenaker meninjau peraturan itu, terutama soal pembayaran manfaat JHT yang baru bisa diberikan kepada peserta saat usia mencapai 56 tahun. Ya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menetapkan aturan baru tentang JHT jaminan hari tua. Ketentuan menyebut dana dapat dicairkan saat usia peserta mencapai 56 tahun. Aturan ini menuai polemik, suara pro dan kontra yang menolak, menganggap dana JHT merupakan hak dan tidak seharusnya menyulitkan masyarakat. Namun di lain pihak pemirsa, pengamat menyebut aturan ini sudah tepat sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial. Dan kita akan bahas lebih dalam bersama Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Selamat siang Pak Timbul. Selamat siang. Pak Timbul, Bapak termasuk yang menyebut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini justru sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional begitu. Klausul bagaimana yang sejalan dengan Anda ini? Ya, jadi kalau kita membaca Permenaker Peraturan Menteri Tenaga Nomor 2 Tahun 2022 itu ketika kita bedah itu memang justru mengacu pada Undang-Undang SJSN pasal 35 dan 37 ya. Dan sebelumnya itu justru inkonsisten. Kalau kita lihat peraturan perundangan di Undang-Undang 12 tahun 2011, Undang-Undang Perpu PP Perpres dan sampai Perda, itu yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas ya. Nah, jadi gini, di pasal 35 dan 37 Undang-Undang SJSN dengan sangat jelas JHT dapat dicairkan dengan 3 kondisi. 1, meninggal, pensiun, dan cacat total tidak bisa kerja lagi. Ya, nah tidak untuk PHK. Sehingga ketika kita bicara terkait dengan Permenaker 2 tahun 2022, di situ dihitung diatur kembali bahwa memang yang namanya pencairan itu karena 3 hal. Nah, di Permenaker 19 itu disebut karena PHK. Nah, ini nggak tepat. Jadi kalau menurut saya secara yuridis bahwa nama Permenaker 2 tahun 2022 itu sesuai dengan ketentuan pasal 35 dan 37. Kalau ditanya apakah yang salah dari Permenaker 2 tahun 2022, tidak ada. Kalau dianggap proses pencairan ini salah, maka yang diuji harusnya Undang-Undang SJSN-nya pasal 35 dan 37. Sehingga kalau 35 dan 37 itu direvisi misalnya oleh Hakim MK menambah 1 dengan pasal PHK, demi hukum Permenaker 2 tahun 2022 harus mengatur itu juga. Nah, jadi kalau yang dikatakan Permenaker 2 2022 ini salah, itu tidak tepat. Jadi ini kaitannya dengan yuridis ya, hukum positif yang tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya. Itu dari sisi yuridisnya. Dari sisi filosofisnya mau saya katakan bahwa arsitek Undang-Undang Jaminan Sosial ini ya, itu juga merancang bahwa di masa depan, di masa pensiunnya, para pekerja ini harus sejahtera. Kita dorong sejahtera. Kita lihat lembaga demografi menginformasikan bahwa di 2040, 2050 masyarakat lansia kita semakin banyak dengan rata-rata usia hidup yang semakin tinggi, teknologi kesehatan yang semakin canggih. Nah, kita berharap populasi yang banyak ini nanti sejahtera. Jangan miskin, jangan tanpa tabungan, jangan tanpa pensiun. Nah, ini yang oleh arsitek jaminan sosial di Undang-Undang 40 ini dibuat pekerja yang memasuki masa pensiun itu ditopang oleh 2 program, yaitu jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Jaminan pensiun dengan manfaat, yaitu setiap bulan dia dapat upah pensiun. Jaminan hari tua itu berupa tabungan yang mau digunakan untuk dia pergi rekreasi, untuk usaha, dan itu gak masalah. Nah, artinya tetapi jangan sampai usia tua menjadi miskin. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya kan yang selalu disampaikan, kalau di PHK apa bantalannya? Nah, justru dengan adanya program jaminan kehilangan pekerjaan, maka jaminan hari tua bisa dikembalikan kepada filosofinya sesuai pasal 35 dan 37, dan ketika PHK para pekerja bisa mengakses jaminan kehilangan pekerjaan yang per Februari 2022 ini sudah bisa memberikan manfaat. Setelah 2021 Februari
diiur selama minimal 12 bulan, barulah di Maret, di Februari ini bisa memberikan manfaat. Manfaatnya berupa apa? Ada 3, yaitu manfaat uang 45% dari upah maksimal 5 juta selama 3 bulan maksimal, ditambah kalau belum kerja lagi 25% 3 bulan kemudian, jadi 6 bulan ditopang. Kemudian dapat pelatihan vokasional, dan yang ketiga dapat informasi pasar kerja. Nah, ini yang memang uang tunai ini yang bisa menjadi penopang bagi pekerja yang ter-PHK untuk mendapatkan dana tunai untuk untuk biaya hidupnya sehari-hari. Nah, ini untuk bertahan ketika ada kasus di PHK begitu ya, Pak? Menyediakan bantalan ini. Seperti itu. Baik, Pak Timbul, tadi Anda sempat menyebut bahwa ini dikembalikan kepada filosofi awal bahwa dana ini kemudian akan menjadi jaminan bagi mereka di usia tidak produktif. Tapi kalau kita studi kasus nih, misalnya ada yang terkena PHK pada usia 30 tahun dan sementara ini dana baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Misalkan 30 tahun ini mereka dapat dana harusnya yang bisa dicairkan misalkan 5 juta, taruh saja 5 juta. Tapi di tahun ini 5 juta cukup untuk membeli gerobak misalkan. Kalau di usia 56 tahun dengan faktor resiko seperti penurunan nilai mata uang dan faktor lainnya, 5 juta ternyata tidak lagi cukup untuk membeli gerobak. Itu bagaimana? Apakah itu menjadi jaminan bahwa di usia 56 tahun akan tetap sejahtera? Jadi kalau kita melihat imbal hasil, dana buruh yang ditaruh di BP Jam Sostek ini dengan program JHT itu terus dikembangkan, diinvestasikan dengan berbagai instrumen, surat berharga negara, saham, reksadana, deposito, penyertaan, dan properti. Paling tidak itu. Nah, kalau kita lihat imbal hasilnya, 2016 itu 7,19%. 2% di atas rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah. Di 2017, 7,82%. 2% di atas lagi. 2018, 6,06%. 2019, 6,08%. Di atas 1%. 2020, 5,63% di atas 1%. Di 2020 5,63% itu di atas 1% lebih, hampir 2%. Ini yang di atas rata-rata inflasi semua. Kalau dibilang di atas rata-rata suku bunga deposito pemerintah dan di atas inflasi. Jadi kalau saya misalnya punya uang 20 juta di 30 tahun, saya berhenti PHK, tidak membayar iuran tambahan, iuran lagi. 20 diinvestasikan, kita anggap misalnya rata-rata 5%, kita ambil yang 5% kali 20 juta, 1 juta. Kali 20 tahun, 20 juta. Artinya 20 juta tambah 20 juta. Kita bisa mengakses nanti mengambil 40 juta. Nah, kita bisa terus memonitor uang kita dengan namanya JMO, Jam Sostek Mobile Online. Lihat tahun berikutnya, berapa persen? 6% kah, 7% kah dapat imbal hasil. Nah, ini semuanya sangat transparan dan dikelola dengan kehati-hatian karena kalau direksi tidak menginvestasikan ke instrumen investasi yang hati-hati, dia bisa kena pidana. Makanya selama ini kami perhatikan sangat hati-hati dan memberikan imbal hasil yang baik. Tahun lalu dapat 32 triliun. Tahun lalu ya 35 triliun. 2020 32. JHT-nya sendiri 27 triliun. Tahun sebelumnya dapat 29 triliun. Nah, ini terus yang kita dorong supaya dana pekerja ini yang ditaruh di BPJS Tenaga terus diinvestasikan dengan aman dan terbuka. Baik, ini secara awam kepada publik supaya sama-sama kita mengetahui bahwa kalau tadi kita kembali kepada kasus tadi, di usia 30 misalkan dapat 5 juta dan tidak bisa dicairkan, tapi nanti dicairkan di 56 tahun begitu ya. Anda melihat bahwa jumlah ini akan terus diinvestasikan, artinya nanti di usia 56 tahun tidak akan 5 juta ya, tapi bisa jadi mungkin angkanya bertambah begitu. Ya, dia akan terus bertambah karena uang ini akan diinvestasikan dan selama ini kami mengamati imbal yang diberikan. Kalau ternyata uang ini diinvestasikan begitu oleh pihak terkait begitu, ini justru menjadi menimbulkan kecurigaan dari beberapa pihak gitu, Pak. Apakah jangan-jangan uang tersebut tidak ada saat ini untuk dicairkan? Bagaimana menjawab itu? Uang BPJS Tenagakerjaan? Jangan-jangan BPJS ini tidak mampu untuk membayar pada saat ini begitu karena uangnya tidak ada. Uangnya ada. Jadi dari BPJS Tenagakerjaan pun menginvestasikan kan di beberapa instrumen, ya. Salah satunya deposito. Deposito ini kan juga adalah instrumen yang bisa segera diambil. Tidak seperti saham, seperti surat berharga negara, penyertaan ataupun properti. Bahwa likuiditasnya itu harus terjamin. Nah, ini yang kalau kita lihat dengan adanya Permenaker 19, rasio klaim itu bisa 60%. Artinya memang dijadikan dana JHT ini dana jangka pendek.
yang rasio klaimnya 60-65%. Nah, artinya PHK ambil. Itu juga akan berpengaruh terhadap investasi yang kita perhatikan malah membuat imbal hasilnya menurun. Nah, kalau diatur dalam Permenaker 2 sehingga dijadikan jangka panjang, namanya juga JHT, jaminan hari tua. Dana JHT bisa ditempatkan secara lebih hati-hati di investasi menengah dan panjang yang memberikan imbal hasil lebih banyak, lebih besar, sehingga kembali kepada peserta. Nah, peserta bisa memonitor melalui JMO itu. Misalnya tahun depan berapa persen saya dikembalikan uangnya, misalnya saya dapat 20 juta, saldo saya 7%, berarti saya dapat 1,4 juta masuk, jadi saya menjadi 21,4 juta. Itu terus bisa dilihat gitu di JMO. Bisa diamati, bisa diukur begitu melalui aplikasi tadi yang Bapak sebutkan. Ya. Begitu Pak Timbul. Misalnya, atau dengan kata lain Anda ini sedang mencoba mengatakan bahwa jangan-jangan ini warga harusnya lebih bersyukur karena uang yang mereka miliki itu dikelola dengan baik begitu oleh BPJS, diinvestasikan dengan baik begitu. Ya, memang menurut saya sih gini ya, ada pro kontra, ada yang menolak, itu menurut saya lumrah juga ya, karena mungkin belum maksimal untuk disosialisasi ya. Nah, ini memang kita mendorong Menteri Tenaga Kerja, BPJS Tenaga ayo masif yuk kita sosialisasikan dari bagaimana filosofinya, bila yuridisnya, bagaimana pengelolaan uangnya, berapa imbal hasil selama ini. Kalau kami tahu, tapi kan nggak juga menjadi otomatisasi seluruh pekerja tahu berapa imbal hasilnya. Nah, ini juga harus dikasih tahu. Nah, ini menjadi hal-hal yang kita katakan pengelolaan secara terbuka, baik dari proses dia menjadi pekerja sampai dia nanti ter-PHK, sampai dia mengambil jaminan hari tua ini, bagaimana ini menjadi sesuatu yang harus diinformasikan kepada peserta pekerja kita. Baik, Pak Timbul, ini sebagian juga menyebut aturan terbaru pemerintah ini justru menyalahi instruksi Presiden Jokowi di tahun 2015 yang menyebut ini perubahan dilakukan pada syarat tenggat waktu peserta JHT. Dan besarnya tetap sama, ya, ini 5,7% per bulan dari pemotongan gaji. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau 5,7% itu kan seperti kan udah sejak zaman jam sostek dulu ya. 3,7% dari pengusaha, 2% dari pekerja. Pemerintah negara menginstruksikan kepada pengusaha serahkan 3,7% untuk dana masa tuanya pekerja. Makanya dipotong 3,7% dari dana perusahaan, 2% dari pekerja, supaya 5,7% ini untuk masa tuanya. Nah, memang waktu kan ini kick off-nya 1 Juli 2015 berubahnya itu. Kalau sebelum 1 Juli 2015 itu pakai era jam sostek. Nah, masuklah 1 Juli 2015 lahir PP 46 tahun 2015, amanat Undang-Undang SJSN. 46 ini konsisten dengan Undang-Undang SJSN. Nah, tetapi waktu itu belum ada bantalan yang bisa menggantikan JHT. Jadi saya juga mengerti bahwa lahirnya Permenaker 19 tahun 2015 ini yang mengatakan PHK boleh ambil, karena pada saat itu belum ada. Namun sekarang ada begitu, makanya aturannya. Kalau sekarang sudah ada. Yaitu JKP. Jadi kalau kita harus menginformasikan kepada publik, Anda aman, kalaupun mau ngambil boleh 30% atau 10%, minimal 10 tahun kepesertaan. Jangan khawatir, bisa dimonitoring setiap saat melalui JMO. Nah, bantalannya apa? Sekarang ada jaminan kehilangan pekerjaan yang katanya Menaker akan meluncing 22 Februari 2022. Kalau menurut saya sih sebelumnya harusnya di launching supaya jaminan kehilangan pekerjaan bisa tersosialisasi lebih masif sehingga mendapat perspektif masyarakat kita. Kalau PHK jangan khawatir, tidak bisa ngambil JHT, oke. Tapi duitnya ada di tabungan JHT, tapi kita bisa mengakses JHT. Yang salah satunya adalah manfaat uang tunai 45%. Jadi 45% gaji saya 4 juta. 45% kali 4 juta itu kan sekitar 1,8 juta setiap bulan. Bulan kedua, bulan ketiga, 25% bulan keempat, kelima, dan keenam. Kalau saya simulasi, sebenarnya kalau data dari Kementerian Tenaga Kerja, rata-rata ya, mayoritas itu mengambil JHT itu sekitar 3 jutaan, 3 sampai 4 juta. Kalau dibandingkan dengan 45% 3 bulan pertama dan 25% 3 bulan kedua, itu jauh manfaat JKP dibandingkan ngambil JHT. Ini fakta ya kalau kita mau bandingkan. Tapi kita harus mengatakan ini adalah program negara untuk menjamin pekerja kita yang ter-PHK tidak masuk ke dalam jurang kemiskinan atau kesulitan hidup. Nah, selagi itu kita ada kasih juga
pemerintah memberikan juga pelatihan supaya mereka upskilling, bisa meningkatkan skillnya, reskilling dan sebagainya. Baik, ini sebetulnya adalah program-program yang memang sudah baik sekali begitu di kacamata Anda, tapi kenapa ini tidak disosialisasikan kepada warga masyarakat bahwa ada program baru yang kemudian harusnya masyarakat tidak harus lebih khawatir begitu? Ya, jadi kan Permenaker 2 tahun 2022. Ini kenapa harus sampai nunggu dulu pro dan kontra muncul dulu baru mungkin? Ya itu mungkin, itu yang saya sampaikan, koreksi pada pemerintah dan kepada BPJS Tenagakerjaan harusnya sosialisasi lebih dulu gitu ya. Nah, tetapi memang Permenaker 2 tahun 2022 ini pun juga berlaku nanti 4 Mei. 4 Mei. Ini masih berlaku Permenaker 19. Jadi kalau teman-teman ada yang ter-PHK, masalah. Nah, bahkan tadi kami juga sempat menanyakan beritanya bahwa ini DPR saja belum diajak untuk ngobrol bersama gitu Pak, terkait hal ini. Padahal DPR kan wakil rakyat. Ya saya dapat informasi tadi bahwa di DPR juga sudah didiskusikan, dan salah satu rekomendasi ataupun kesimpulan DPR adalah Komisi 9 waktu itu, menurut WA yang saya terima, ada kesimpulan yang mendorong Menteri Tenaga Kerja merevisi regulasinya soal JHT. Dan ini tapi saya mau mengatakan begini, oke lah, kalaupun belum mendapat informasi, segerakan informasikan baik kepada pekerja di level bawah sampai kepada anggota DPR atau seluruh masyarakat supaya bisa mengerti dan mengetahui hakikat lahirnya Permenaker 2, lahirnya JKP, bagaimana mereka bersinkronisasi untuk menjamin masa tua kita, dan di PHK kita punya bantalan yang baru gitu. Baik. Artinya kita ke depan saja sosialisasi kita harus masifkan. Toh ini kan mulai berlaku nanti tanggal 4 Mei 2022 ya. Baik, Pak Timbul, kita sama-sama berharap bahwa dialog ini juga bisa jadi ajang untuk sosialisasi sehingga masyarakat yang tadi tidak tahu akhirnya jadi tahu begitu. Anda menyampaikan fakta-fakta juga tadi, namun kita juga tidak bisa kesampingkan fakta lain bahwa ini ada masyarakat yang tetap khawatir melihat bagaimana kemudian salah satu masalah laten di tengah proses administrasi ini adalah banyaknya persyaratan dan dokumen yang harus disiapkan peserta seperti JHT ini saja, ini minimal ada 5 dokumen disiapkan. Sehingga dianggap kemudian nanti di usia 56 tahun ini justru akan mempersulit JHT ini sendiri. Ini tanggapan Anda seperti apa? Kalau kita baca di Permenaker 2, paklaring itu nggak dibutuhkan lagi. Tetapi kartu atau KTP, nomor rekening bank itu wajib. Karena apa? Kan kita mau transfer kemana gitu. Ya itu memang normatif lah, itu biasa. Tapi yang sebelum ini, yang di era jam sostek maupun yang di sebelum Permenaker 2 ini, itu memang paklaring, artinya apa? Surat keterangan PHK. Nah ini harus ada, sekarang nggak dibutuhkan lagi. Itu artinya bagian dari proses perbaikan, dan kalau menurut saya, dan mempermudah secara administrasi begitu ya? Ya, artinya ada proses perbaikan administrasi yang memang kami juga mendorong BPJS Tenagakerjaan juga bisa menentukan pencairan berapa lama gitu. Misalnya 3 hari, 4 hari, dan administrasi dokumen-dokumen tidak dipersulit, karena memang dalam Permenaker itu juga sudah disebutkan apa-apa saja, dan menurut saya tidak sebanyak yang sebelumnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Timbul Siregar atas waktu Anda dan dialog kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama menemukan manfaat dari dialog kita siang hari ini. Terima kasih atas waktu Anda. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.